Selamat datang kembali di channel Alfat Anak Indonesia. Di video kali ini, saya akan menampilkan sedikit informasi episode 981 untuk minggu depan. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Baiklah, sekarang kita masuk ke ceritanya. Video diawali dengan datangnya Jinbe di Wano Kuni, dan mengumumkan bahwa dia adalah anggota baru dari bajak laut topi jerami. Semua orang terlihat nampak sangat senang atas kedatangannya Jinbe, sampai-sampai disambut dengan pelukan hangat, seakan-akan mereka telah lem berpisah, sampai-sampai senyum Luffy pun terlihat sangat lebar sekali, karena Jinbe kembali dengan keadaan selamat. Lalu Jinbe pun memberi alasan, soal kenapa ia terlambat datang ke negeri Wano. Padahal seharusnya dia bisa datang lebih cepat dibandingkan dengan Big Mom dan anak-anaknya. Usut punya usut, itu dikarenakan Jinbe harus membawa kru bajak laut matahari yang terluka, dan mengadakan pesta perpisahan dengan mereka. Setelah bergabungnya Jinbe, kelompok topi jerami pun berniat untuk mengadakan pesta dengan sedikit minum-minuman, namun Sanji mengatakan, bahwa kita kehabisan sake. Tapi, Zoro malah mengatakan, bahwa dia mencium sake di dekat sini, padahal di kapalnya tidak ada sheikh sama sekali. Dari kejauhan Kinemon pun memotong perkataan mereka, dia berkata, Luffy Dono, apakah kau sudah paham dengan rencananya? Dengan spontan Luffy pun menjawab, paham kok. Dengan coolnya Law pun memotong perkataan Kinemon. Lupakan saja Kinemon, kau tidak mungkin bisa membahas strategi dengan mereka. Kenapa Law bisa berkata seperti ini? Itu dikarenakan dari pengalamannya waktu dulu di Pang Hazard dan Dressrosa. Lanjut cerita, Sicilian pun yang berada di kapal Sunigo, melompat jauh ke kapal selamnya Law untuk mendengar rencananya itu. Sebagai Kapten Musketir Inuarashi, dia akan memimpin pasukan dari suku Ming. Dan di situ juga, mantan bos dunia bawah Wano, yaitu Hyogoro, dia akan memimpin pasukan samurai. Pembahasan strategi pun dimulai. Di sini peta dari Onigashima pun sedikit diperlihatkan, bahwa pulau Onigashima ini dikelilingi oleh pegunungan, yang dimana jalan satu-satunya masuk ke Onigashima yaitu hanya bisa lewat melalui pintu utama, dan tengkorak raksasa itu adalah sebuah gunung yang di dalamnya terdapat istana Kaido. Berkat denah yang Kinemon dapatkan, setelah dicermati ternyata ada jalan rahasia untuk masuk ke istana Kaido itu dengan lewat belakang pulau tersebut. Kinemon pun membagi dua kelompok, lalu kedua kelompok berpencar melalui sisi kanan dan kiri untuk menuju belakang gunung tengkorak, untuk menyusup ke istana dan menyerang Kaido yang sedang mabuk. Dengan nyeleneh Denjiro pun mengatakan, begitu ya, jadi itu strategi yang Kanjuro dengar. Lalu, mana strategi aslinya? Dengan perkataan Denjiro, Kinemon pun dibuat terkejut kedua kali olehnya. Law pun memotong perkataan mereka, dan berkata, musuh akan tahu kalau kita akan menyerang mereka, dan orang yang ingin mereka singkirkan adalah kalian. 9 sarung pedang merah, begitu juga dengan aku Mugiwara dan Estes Kid. Meskipun kalian membuat rencana seperti apapun, kedua orang bodoh itu akan selalu maju ke depan. Lalu Law pun memiliki rencana, agar mereka bisa masuk lewat kanan dan kiri gunung tengkorak, dengan memanfaatkan kekacauan yang akan dibuat oleh Mugiwara dan Kid, yang pasti mereka akan masuk lurus lewat pintu depan. Dan Law pun berencana akan membawa 7 dari anggota Akazaya dengan kapal selamnya melewati jalur laut sebelah kanan pulau, lalu mengirim para samurai itu dengan kekuatan roomnya, agar samurai bisa sampai ke pulau itu dengan mudah. Namun ternyata Kinemon dan semua anggota Akazaya kurang setuju dengan rencana Law. Mereka lebih memilih untuk ikut dengan para samurai dan memimpin mereka menuju kastil Kaido bersama, dan akan menyerang Kaido dengan seluruh kekuatan mereka. Setelah mereka selesai membahas rencana besarnya itu, tanpa sepengetahuannya, bahwa kapal anggota topi jerami sudah tidak ada di rombongan kapal samurai. Setelah beberapa saat, terdengar suara ledakan dan teriakan dari Luffy. Meskipun Denjiro lupa memberitahu kepada seluruh anggota topi jerami tentang adanya penjagaan di pelabuhan, ternyata ada benteng kecil di dekat pelabuhan sebelum masuk ke Onigashima, untuk mengintai para musuh. Para samurai pun khawatir dengan seluruh nakama topi jerami, ditakutkan mereka semua tertangkap oleh pasukan Kaido. Namun tidak semudah itu untuk bisa mengalahkan para anggota topi jerami. Satu persatu dari anggota topi jerami dimulai dari Luffy, Jinbe, Zoro, Brock, Robin, Sanji dan Franky. Dengan mudahnya mereka mengobrak-abrik semua penjaga-penjaga tersebut.
Namun berbeda dengan trio penakut, yaitu Nami, Usopp dan Chopper, di saat temannya bertarung, mereka memilih untuk ngumpet dan menonton. Uniknya lagi, setelah mereka semua memenangkan pertarungan, trio penakut ini memuji ke semua teman-temannya. Di situ Zoro menemukan satu tong shade. Wah, emang bener nih penciumannya, tajam banget setajam Enma. Dengan begitu, rencana bersulang atas bergabungnya Jinbe pun dilakukan. Tapi apa, di saat mereka akan bersulang, acara tersebut pun terganggu kembali oleh Kinemon yang memotong pembicaraan mereka dengan mencoba mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah mengalahkan para penjaga itu, dan mempermudah para samurai untuk bisa masuk ke pulau tersebut. Oleh karena itu, Luffy pun menunda perayaan tersebut, dan akan dilakukan setelah mereka mengalahkan Kaido, Big Mom dan Orochi, dan memenangkan perang ini. Setelah itu kita mengadakan pesta terbesar kita. Begitulah review untuk episode 981, terima kasih sudah menonton. Dan tunggu video selanjutnya.